Selamat datang di podcast Gerhana, generasi hebat itu Saya. bareng aku Ayu Kade Putri, dan di sini aku bareng teman-teman dari Forum Genre Kabupaten Badung. Mungkin kita bakal perkenalan dulu, dimulai dari yang paling beda sendiri, orang terganteng. Sip. Yuk, bisa perkenalan? Hai semuanya, jadi kenalin aku Imade Narendra Antariksena, bisa dipanggil Naren atau Narendra. Aku bagian dari Forum Genre Kabupaten Bandung dan juga aku sebagai runner-up 1 Duta Genre Kabupaten Bandung tahun 2023. Oke, selanjutnya ada Perkenalkan, nama aku Teman Nasnar Geweda, asal disapa Enji. Aku merupakan bagian dari keluarga Forum Genre Kabupaten Bandung, dan aku merupakan Duta Genre Kabupaten Bandung tahun 2023. Hai. Oke, selanjutnya. Oke. Hai guys, kenalin aku Niketut Indra Putlestari dan aku biasa dipanggil Puri. Aku adalah bagian dari keluarga besar Forum Genre Kabupaten Bandung dan menjabat sebagai runner-up 1 Duta Genre Kabupaten Bandung tahun 2023. Hai Puri. Hai, Puri. Hai, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian karena udah menyempatkan hadir pada podcast Gerhana pada hari ini. Oke, 3, 2, 1, action. Ngomongin soal duta, kesan dan pesan jadi duta gimana sih? Mungkin dari Enzi? Apa sih kesan-kesan aku selama menjabat sebagai duta? Jadi sebagai duta itu yang pertama, gak hanya setelah jadi duta, aku mendapatkan sebuah pelajaran, tapi sebelum jadi dutanya pun aku sudah mendapatkan pelajaran yang gak aku rasakan ketika aku jadi duta gitu. Setelah aku jadi duta dan sebelum aku jadi duta, aku jadi tahu bahwa relasi itu memang sepenting itu. Lalu aku jadi tahu bahwa remaja itu ternyata bisa kok berdampak besar buat lingkungan di sekitar maupun masyarakat yang lebih luas lagi. Dan sebagai duta, aku nggak mau buat selempangku itu cuma sebagai nama dan penghargaan aja, tapi aku mau gunakan selempang dan kepercayaan orang-orang yang diberikan kepada aku itu sebagai pembuktian aku sebagai remaja, aksi nyata aku sebagai remaja bahwa remaja itu bisa kok untuk membuat sebuah perubahan di masyarakat. Remaja itu bisa kok menjadi remaja yang lebih berencana agar kedepannya itu hal-hal yang tidak kita inginkan kan nggak terjadi. Tentunya berencana itu membuat segala hal itu dipersiapkan secara matang dan mengantisipasi atau meminimalisir hal-hal yang tidak ingin kita terjadi supaya nggak terjadi. Jadi banyak banget hal yang aku pelajarin dan yang aku dapatkan setelah menjadi dan sebelum menjadi duta. Oke, berarti berdedikasi untuk masyarakat ya, dan untuk diri sendiri juga. Kalau dari Purit sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, kesan-kesan aku itu sebelum jadi duta sama setelah jadi duta tuh bener-bener switch 180 derajat banget. Jadi yang sebelum jadi duta aku bener-bener yang baru bangun langsung cek HP belum segala macam, tapi setelah jadi duta tuh lebih terstruktur aja gitu harinya. Terus aku menekanin yang sama dibilang sama Angie tadi, bener banget. Jadi duta tuh bener-bener sebuah kepercayaan yang dikasih gitu. Terus aku menekanin nih, menjadi duta, menginspirasi itu nggak harus jadi duta, tapi setelah jadi duta kita harus menginspirasi. Wih, kata-katanya benar-benar deep banget sih. Oke, benar. Setelah jadi duta kita harus menginspirasi, dan kita nggak boleh bawa selempang itu tuh cuma sekedar selempang, dan kita nggak ngasih apa-apa ke masyarakat kayak wah di mana duta itu. Oke, yang terakhir dari Naren. Gimana? Jadi yang aku rasain setelah menjadi duta tuh kurang lebih sama seperti Andy dan Puri tadi, tapi ya aku sendiri hidup itu jadi lebih terstruktur gitu setelah jadi duta. Nah, jadi sebelum jadi duta itu aku biasanya bangun pagi langsung main HP gitu, main game sampai malam. Dan setelah jadi duta, kayak aku tuh harus ada tanggung jawab gitu loh, seperti yang dikatakan Andy tadi, itu harus bisa menginspirasi masyarakat kan. Nah, jadi setelah jadi duta, aku tuh diberikan tanggung jawab tentunya, bukan hanya sekedar selempang, tapi gimana cara kita bisa mengedukasi masyarakat. Dan tentunya setelah jadi duta, aku ingin selalu menginspirasi dan mengedukasi. Bukan hanya harus jadi duta, tapi kalian juga bisa menjadi role model untuk remaja-remaja sebagai orang yang menginspirasi masyarakat. Lebih seperti itu. Tapi keren banget sih kesan dan pesannya. Berarti selama menjadi duta itu kalian ngerasain feedbacknya ya, perubahan yang drastis dari segi tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, jadi aku tahu nih, dapat informasi katanya kalian itu sebagai perwakilan
Duta Genre Kabupaten Badung untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu seleksi pemilihan Duta Genre Provinsi Bali. Benar nggak? Betul. Benar. Oh, aku mau ngucapin semangat dan selamat berjuang. Semoga kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan, bisa membanggakan nama Badung. Oke, aku pengen nanya deh, di dalam segi tahap yang udah kalian lewatin, mumpung ini udah beberapa hari udah melewati masa pemilihan ya, apa sih kendala yang kalian rasain di dalam pemilihan Duta Genre Provinsi Bali? Mungkin bisa sharing-sharing sedikit gitu. Dimulai dari Farid deh. Oke, untuk persiapannya pastinya dimulai dari akunya sendiri, persiapan diri sendiri itu dari waktunya. Seperti yang kita tahu, kita lagi ulangan, terus dari kita juga ikut organisasi, ngatur waktunya benar-benar susah banget. Terus persiapan public speaking, materi, berkas dan segala macam. Tapi yang paling aku tekanin sih ini dari manajemen waktunya ya. Dari manajemen waktunya itu benar-benar buat tertekan, buat pusing nih. Cara ngatur waktunya gimana, terus berpengaruh banget sih itu tekanannya ke mental, persiapan mental perlu banget. Oke, menarik banget sih ngomongin soal kesehatan mental. Jadi remaja-remaja tuh banyak yang bilang kalau apa-apa tuh dihubungin sama mental. Bener nggak? Benar. Kalian setuju nggak sih sama hal itu? Setuju banget. Gimana sih? Gitu. Jadi itu mental. Iya. Oh iya, benar-benar. Jadi dipilih psikolog. Iya. Mungkin kena mental. Oke, ngomongin soal mental health. Banyak banget isu tentang mental health. Menurut kalian sendiri, apa sih itu mental health? Mungkin dari Naren, gimana sih pendapat tentang mental health? Nah, jadi menurutku mental health, seperti yang kita tahu, mental health itu adalah kesehatan mental, yang dimana itu adalah kondisi seorang, lebih tepatnya kondisi batinnya. Jadi batin itu meliputi perasaan atau jiwanya. Jadi mental health itu adalah bagaimana kondisi seorang yang meliputi perasaan ataupun jiwanya gitu. Oke, berarti kalau perasaan lagi labil, mentalnya nggak aman gitu? Iya. Oh, gitu. Berarti, berarti kapan sih mental health itu dikatakan sehat dan tidak sehat? Itu gimana? Ada yang bisa bantu ngejelasin nggak? Oke, mungkin dari aku deh ya. Oke, sudah. Jadi menurut pandangan aku, kapan sih mental itu dibilang sehat dan gak sehat? Yang pertama, menurut aku dari sehat dulu deh. Jadi mental itu dibilang sehat saat kita tuh bisa mengeluarkan emosi kita tuh dengan baik tanpa menyakiti orang lain, tanpa hal tersebut tuh mempengaruhi dalam diri kita secara signifikan gitu. Emosi tentunya setiap orang tuh pasti punya emosi, pasti memiliki emosi, dan itu wajar banget gitu. Tapi ada satu situasi di mana emosi itu malah membuat seseorang itu menjadi di luar batas kendali dan tidak sama seperti orang-orang pada luaran sana gitu. Dan keadaan tersebut yang aku rasa bisa dikatakan sebagai kesehatan mental yang nggak sehat. Makanya kesehatan mental benar-benar harus kita jaga, nggak dari dewasa aja, tapi dari sedini mungkin pun kesehatan mental itu kan sangat penting ya. Ya berarti kita harus bisa ngekontrol perasaan kita yang biar nerapin kesehatan mental yang baik. Oke. Terus kesehatan mental itu bisa nggak sih diginiin sama faktor lingkungan? Menurut kalian gimana? Bisa bahas sih itu. Lingkungan berpengaruh banget sih. Benar. Kan banyak tuh yang toxic relationship, terus ada dari keluarga yang broken home. Tapi ada nggak sih mereka yang nggak mau bercerita tentang apa yang dia rasain? Jadi mereka tuh seakan-akan kelihatan bahagia gitu loh. Jadi mungkin nggak sih mereka kena kesehatan mental yang nggak baik, tapi pura-pura bahagia? Itu banyak sih, tapi itu banyak. Ya, semua orang itu menutupi kekurangan mereka itu di depan orang lain. Jadi terkesan mereka tuh pura-pura bahagia, padahal sebenarnya dalam diri mereka tuh mungkin mentalnya tuh nggak oke gitu, dan harus segera disembuhkan mungkin atau nggak diobati. Tapi itu menurut aku kesehatan mental itu awalnya dari hal-hal yang kita itu coba untuk hindari gitu. Kayak kita tuh bilang bahwa kayak nggak apa-apa deh, kayak masih oke aja deh, pura-pura nggak apa-apa ini ya, pura-pura nggak apa-apa. Padahal sebenarnya kita nggak tahu dalam diri kita tuh sebenarnya lebih jauh dari yang kita bayangkan gitu loh. Tapi secara nggak langsung kita perlu teman bercerita nggak sih? Benar. Ya, Perlu banget sih. itu perlu. Peran remaja di genre. Teman bercerita, iya. Oke, sekarang kita lanjut di sesi This or That. Oke, kita bakal games. Jadi aku ngasih beberapa pertanyaan yang kalian jawab bareng-bareng. Jadi nanti kalian kasih alasan kalian kenapa milih itu. Oke? Oke. Siap-siap. Pertanyaan pertama. Mending sedih diliatin atau pura-pura bahagia? Ini barengan nih. Iya, bareng-bareng. Ya, mana? Siap. 3, 2, 1. Oke, pura-pura bahagia.
Kenapa? Siapa yang menjawab nih? Yang mau jawab lagi. Ini ya itu deh. Itu benar banget. Itu ya. Aku kamu. Jadi kenapa aku milih lebih baik kita pura-pura bahagia daripada ngeliatin sedih kita tuh? Karena apa? Karena kita tuh nggak pengen nunjukin kesedihan kita di luar itu. Jadi orang-orang tuh mungkin justru memikirkan kita. Nah, kadang itu juga ngebebanin orang itu sendiri, justru memikirkan kita itu kan. Jadi lebih baik aku tuh pura-pura bahagia, mendam perasaan aku semuanya, sedihnya tuh jangan aku liatin di luar. Karena ada suatu kondisi di mana seorang tuh kayak pengen benar-benar sendiri gitu, nggak pengen ada yang tahu gimana kondisi kita itu. Nah, jadi juga ada perumpamaan ini. Tapi walaupun kayak gitu tuh, kita tentunya perlu kayak teman bercerita gitu. Karena apa? Karena ada perumpamaan nih seperti balon yang ditiup. Kita perumpamaan ini anginnya tuh kayak stres tuh ya. Balonnya tuh diri kita, kesehatan mental kita. Jadi ketika balonnya ini kita tiup terus, kita pendam terus stres kita, itu lama-lama akan meledak. Dan itu ngaruh banget ke kesehatan mental kita. Oke, mungkin aku mau nambahin deh ya. Oke. Jadi, kenapa aku milih pura-pura bahagia? Ini berhubungan sama kita, kan sama jadi duta gitu kan. Duta itu sering banget ketemu sama orang banyak. Kita ngomonginnya jadi duta gitu ya. Sering banget ketemu sama orang banyak, pastinya kita nggak mau dong orang yang baru first impression itu kan penting banget. Nah, mungkin dong kita ketemu sama orang yang baru kita ketemu di hari itu, terus dengan membawa ekspresi yang sedih. Makanya aku Iya banyak. kenapa aku pilih pura-pura bahagia, karena sebenarnya itu gak bagus banget. Karena emosi itu sebenarnya wajar banget buat kita tunjukkan ke orang lain, asalkan itu gak deketin orang lain ya. Iya. Tapi sebagai duta, aku benar-benar ngerasain dan benar-benar pernah ada di posisi itu untuk pura-pura bahagia di depan orang lain. Pasti nggak enak. Iya, pasti gak enak banget. Dan tapi menurut aku itu adalah tuntutan profesional kerjaan aku, dan aku benar-benar it's okay banget. Tapi setelah itu tentunya, setelah untuk pura-pura bahagia di depan orang, mungkin saat sosialisasi gitu, aku bisa meluapkan emosi atau nggak perasaan aku itu kepada orang-orang. Bukan meluapkan sih, kayak aku bercerita gitu loh. Tapi di tempat yang tepat. Nggak mungkin aku cerita, aku lagi sosialisasi lagi. Orang tak percaya berarti ya. Tak percaya di balik itu. Oke, dari mana tanda tambahan? Mungkin lebih nekanin sih kalau emang bahagia kita bagi-bagi, sedihnya ya cukup kita aja ya. Oke, dari kesimpulan dari games pertama, mending sedih dilihatin atau pura-pura bahagia, itu mereka jawab pura-pura bahagia. Karena harus menyesuaikan tempat, situasi, dan kondisi. Ya kan? Ya, benar. Lanjut ke pertanyaan kedua, mending cerita atau mendem sendiri? Tadi perasaan udah sempat disinggung sih. Ini. Oke, Kayak siap? ini. 3, 2, 1. Mending cerita sendiri. Beda-beda nih. Oke, dari Purit dulu deh. Oke, kenapa dipendam sendiri? Karena aku tipe orang yang masih nggak enakan. Jadi aku mikir kalau aku punya banyak pasangan yang aku pikir, terus pengen cerita tuh pengen. Mungkin aku emang beberapa kali, nggak sering, jarang-jarang aja itu cerita tetap kok. Tapi aku lebih sering yang dipendam sendiri karena aku mikir aku punya banyak masalah dan aku nggak tahu kalau orang yang bakal aku ajak cerita nih mungkin lebih banyak lagi masalahnya. Jadi kalau aku cerita sama yang udah punya banyak masalah, ya nambah bebannya dia lagi buat mikir nih. Tapi kan tadi Naren mengumpat apa ya? Dengan masalah ya. Jadi kalau misalkan terus ditiup, dikasih permasalahan ya, itu pasti bakalan meledak. Pernah nggak di posisi yang meledak gitu? Kayak yang meledak, pernah yang sampai kayak nangis nggak ada sebab itu. Tiba-tiba diem nangis gitu. Aku selingan. Tapi berarti dengan diutarakan dengan menangis. Tapi emang nggak sampai sering kayak gitu. Jadi ada kalanya untuk kita cerita kapan dipendam, kapan disimpan. Tapi menangis itu perlu nggak sih? Kayak tapi Ekspresiin diri sendiri loh kayak. Ya kamu cewek nangis nggak afdol deh. iya, Cewek namanya. benar-benar Iya, juga manusia gitu loh. Kita harus mengekspresikan diri kita. Kita juga punya perasaan. Dan pernah nangis? Pernah dong. Wajar Ya, ada. Ya waktu itu nggak apa-apa. Kalau dari ini gimana? Kalau dari aku, kenapa aku milih mending cerita? Karena aku ngedengar kata-kata bahwa manusia itu cuma pengen untuk didengar. Iya. Ini berhubungan sama pikir ya. Iya. Ini genre dong. Genre banget. Pikir itu kan ada konselor sebaya. Itu kan tempat kita curhat. Terkadang tuh orang curhat nggak pengen kok dengerin
ke orang yang kita curhatin itu solusi dari mereka. Karena cuma pengen cerita, ya nggak sih? Kayak cuma pengen cerita untuk ngeluapin bahwa kita tuh ngerasa kita tuh nggak sendiri loh. Kita tuh punya orang yang lain juga sama kita. Jadi menurut aku teman cerita tuh penting banget. Dan tapi kembali lagi ya ke orang dan permasalahannya itu kan orang kan setiap orang tuh permasalahannya beda-beda. Kita nggak bisa untuk bilang bahwa semua orang perlu cerita, enggak juga sih. Itu balik lagi ke orang. Iya, ke pilihan orang. Kalau mereka nyaman untuk mendem itu sendiri dan masih it's okay aja, jadi nggak apa, itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Benar sih, tapi ngomongin soal cerita ke orang, kita juga nggak boleh terlalu oversharing ya. Kayak itu dijadiin pisau bermata dua. Iya, Dibalikin lagi terus pertanyaan. tadi udah tuh kita Banyak banget pembawaannya. Kalau Naren gimana? Kalau aku sih lebih mending cerita sih, karena yang dikatakan Angie tadi, terkadang tuh kita cuma pengen didengar gitu, kita nggak pengen dikasih solusi, karena kita juga pengen ngelopin apa yang ada dari Pikiran. pikiran kita gitu. Kurang lebih kayak itu sih kalau aku. Nggak sering curhat berarti tipenya. Iya, tapi ke nggak semua orang juga sih, mungkin ke orang-orang yang kita percaya. Ya, lagi nggak boleh oversharing. Ya, datanya adalah boleh bercerita, tapi juga nggak boleh terlalu oversharing, nggak boleh berlebihan, dan cari orang yang terpercaya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Mending kehilangan dompet atau HP? Udah dah ya. Dan Oke. 3, 2, 1. HP. Udah cara sendiri tadi tes Boleh kita video sendiri ya. Atau apa? Oleh indah ya. Tapi ya indah. kegagalan juga pengen kita guys. Iya. Oke, perubahannya. Masuk. Waduh, kenapa pilih mending kehilangan HP? Oke, kehilangan HP karena ngurus surat-surat itu susah. Kalau HP sebagai pengguna handphone nih, aku tahu bahwa uang bisa dicari. Itu prinsip gue sebenarnya juga. Uang bisa dicari, tapi memori nggak bisa terulang kembali. Benar-benar Pak. Jadi semua kenangan yang ada di HP itu aku masih bisa cadangin gitu loh, masih bisa pindahin sebelum itu, dan HP juga ada sistem lacaknya, sedangkan dompet kan bisa kita lacak kecuali kalau kita beli alat gitu. Ya benar-benar. Tapi aku nggak yang segitunya juga buat ngelacak dompet gitu. Jadi aku lebih milih kehilangan HP karena masih bisa dipindahin datanya tuh dengan cara apapun itu masih bisa. Kalau HP itu surat-suratnya susah. Berarti memori lebih penting daripada uang. Bener. Cerita ya, cerita. Bener sih. Karena nggak bisa diulang lagi sih. Ya, bukan masalah uangnya sih di dompet, lebih ke surat-suratnya itu. Mencintai surat banget. Ribet lah ibaratnya aja. Dimanain buat Just kalau itu di fotokopi, mana berkasnya tuh? Iya sih benar. Memori berarti ya kalau dari Purit. Kalau dari Angie sama Naren. Oh, hari apa ibu dah? Jadi, Aku punya jawaban simple dari statement kenapa aku milih bahwa mendingan kehilangan dompet. Tau nggak apa tuh? Karena dompet itu tuh license. Itu di HP. Oh, Iya, jadi ya mereka bisnis sekarang nih. iya, langsung apa-apa online kayak transfer gimana? Kayak banyak banget aplikasi yang bisa untuk nyimpan uang dalam bentuk online walaupun data, tapi itu bisa digunakan untuk sebagai transaksi gitu. Jadi dompetku tuh aku jarang nih buat dompet. So bener-bener di handphone gitu. Buat surat-surat pun itu beda, itu dompet juga sudah, tapi kayak jarang aku bawa. Kecuali surat-surat kayak yang penting-penting, misalnya kayak STNK untuk motor kan, coba tuh ditilang gitu. Sudah tahu, nggak ada air. Ya bener. Kalau dari Naren, kalau dari aku sendiri, ini sama kayak Angie ya, tergantung kondisi dompet kita tuh gimana. Karena kebetulan dompetku juga nggak ada isinya, jadi aku lebih penting kehilangan dompet gitu. Karena apa? Karena di HP itu banyak banget kenangannya tuh, kayak foto-foto pas aku kecil, walaupun itu bisa dicadangin, tapi kalau kita lupa cadangin itu gimana? Kan nggak bisa jadi lagi. Iya benar. Itu pentingnya pencadangan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. tapi nggak beda-beda. Oke, berarti kalian berdua itu mending kehilangan dompet karena dompetnya nggak ada isi. Iya. Dan juga HP tuh sebenarnya isinya tuh banyak banget. Nggak Iya sih. memori sih yang paling penting. Kayak kita tuh kadang-kadang mau sedih mau seneng tuh semua pasti diabadikan gitu kan. Jadi itu tuh momen itu nggak bakal pulang lagi. Cuma bisa kita lihat aja.
cuma bisa pacaran banget loh. Yang apa-apa kalau di foto terus disimpan gitu. Enggak, tapi remaja tanpa selfie, tanpa foto kayak bisa remaja gitu. kayak well up. Remaja banget ya dengan teknologi dan kemajuan sekarang. Oke, jadi aku nemu salah satu berita. Dia bilang bahwa ada seorang anak yang sempat mengalami depresi karena kehilangan HP. Benar nggak? Ada yang tahu nggak beritanya? Aku mah juga sih. Tapi di berita itu nyatain bahwa dia itu kehilangan handphone dan juga punya riwayat depresi. Jadi mungkin kehilangan handphone tuh nambahin, Depresinya. iya mungkin nambahin gangguan mental dalam dirinya gitu. Benar sih, benar. Kalau menurut dari sudut pandang kalian tentang kasus kayak gitu, itu gimana? Kan ngomongin soal kesehatan mental juga kan, depresi. Mungkin dari Purit deh. Kalau dari aku sendiri sih yang kayak dibilang sama Naren tadi tuh ya, yang performanya balon. Jadi kalau emang terus ditambah-tambah lagi anginnya bakal meledak juga. Jadi udah punya yang udah isi angin, ditambah lagi jam meledak. Udah punya riwayat stres, riwayat kesehatan mental, depresi, ditambah lagi kehilangan HP kan, tambah lagi udah. Jadi tambah terus. Dan akhirnya, Meledak. Sudah ya meledak. sesuatu yang tidak kita inginkan kan. Iya, benar. Tapi aku nambahin itu sedikit. Gimana? Itu yang aku tadi bilang di awal bahwa kesehatan mental itu tuh harus kita jaga tuh dari sedini mungkin. Benar, benar. Iya. Benar. Aku Karena remaja tuh kadang-kadang pikirannya tuh lebih kompleks itu loh. Iya. Terlalu banyak kita pikirkan sampai kayaknya udah bisa kita nahan. Padahal mungkin dia itu mungkin orangnya tertutup atau gimana sampai orang-orang sekitar tuh nggak tahu masalahnya dia gitu. Jadi buat kalian remaja, aku mau sampein bahwa kesehatan mental itu penting pertama, dan mulai sekarang pekalah terhadap lingkungan. Ya, coba deh tanya teman-teman kalian ada masalah nggak, dan ya tentunya dalam diri juga harus diginiin. Oke, tadi Enju udah nyampein pesan. Mungkin dari Nara sama Purit ada kesan dan serta yang mau disampaikan ke remaja-remaja yang lagi dengerin dan nonton podcast Gerhana pada hari ini. Dari Nara. Aku pengen ngomong sedikit Jason. Aku cuma pengen bilang ke kalian semua, kalian nggak sendiri. Ya, kalian juga punya teman-teman kalian, punya orang-orang terdekat kalian. Jadi cobalah untuk lebih terbuka gitu. Jangan mendem semuanya sendiri. Oke, Kita bisa sih. Ya, kita juga bisa seperti itu. iya, kalau Ini dong, boleh ini. Aku dulu ini ya udah persennya. Kita DM IG aku ya. Nambahin sedikit ya. Aku nambahin sedikit. Cuma aku quote sedikit sih. Kayak kadang-kadang nggak apa-apa kok untuk merasa nggak baik-baik. Oke, kadang-kala nggak apa-apa kok kalau ngerasa nggak baik-baik aja. Kita perlu teman untuk bercerita. Iya. Oke guys, jadi sesi podcast Gerhana episode 1 udah bakal berakhir. Jadi gimana kalau kita salam genre dulu? Alright, Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Dadah. Dadah. Ditunggu episode berikutnya.